Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Nanang pada pelajaran geografi pada pertemuan yang kelima. Pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang masih bab 2, yaitu tentang peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Tapi kali ini kita khusus ke penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Nah, kita ke penginderaan jauh dulu. Penginderaan jauh itu apa? Penginderaan jauh juga disebut inderaja ya, penginderaan jauh, atau disebut dengan PJ. Ya, nanti ada singkatan PJ. Kalau Bapak biasanya memakai kata PJ. Nah, penginderaan jauh itu apa sih? Kayak gini, kita ya atau ahli ingin mengetahui emas di Gunung A. Nah, ingin mengetahui kondisi emas atau sumber daya alam emas yang ada di Gunung A. Tetapi Gunung A itu tidak usah digali. Nah, jadi dengan bantuan inderaja ini, si ahli itu tadi atau yang menambang emas yang ada di Gunung A itu tadi, dia akan mengetahui berapa besar banyaknya emas, berapa dapat ditambang berapa tahun. Nah, itu dengan bantuan inderaja, dan inderaja ini sangat bermanfaat sekarang. Nah, untuk selanjutnya yaitu komponen inderaja. Yang pertama sumber tenaga, ya. Yang kedua atmosfer, yang ketiga objek, 4 sensor, kelima perolehan data, dan keenam penggunaan data atau user. Nah, nanti pian lihat di bahan ajar, di situ sudah jelas apa itu sumber tenaga, apa atmosfer, apa objek, apa sensor atau penggunaan data dan perolehan data. Jadi intinya komponen inderaja itu ada 6, ada sumber tenaga, ada atmosfer, perolehan data, objek, sensor, dan penggunaan data. Tolong nanti dilihat pada bahan ajar yang saya berikan. Selanjutnya kita ke citra. Apa itu citra? Citra adalah hasil dari penginderaan jauh. Jadi ketika sudah mengindera, sudah melakukan kegiatan penginderaan jauh, itu menggunakan hasilnya nanti citra. Nah, citra ini terbagi menjadi citra foto dan non foto. Citra foto ya itu adalah citra yang dihasilkan oleh sensor kamera. Sensor itu apa? Sensor itu tadi di komponen-komponen penginderaan jauh ada dari sensor itu apa? Ya. Sensor itu adalah alat untuk merekam pada inderaja. Ya, kalau citra foto sensornya adalah kamera. Nah, ini contohnya ini. Contoh yang lain adalah yang kedua adalah citra non foto. Citra non foto adalah citra yang sensornya bukan kamera. Nah, tapi di sini ada kaitannya dengan spektrum elektromagnetik, terus nanti ada sumber sensornya dan warna yang digunakan. Ini dijelaskan pada bahan ajar yang ada di e-learning sudah ada. Ya, jadi citra, saya ulangi, citra itu adalah hasil dari penginderaan jauh. Itu namanya citra, yang nanti diolah akan mengetahui berapa banyaknya sumber daya alam si emas tadi umpamanya, contohnya ya. Nah, ataupun yang lainnya ya. Nah, selanjutnya interpretasi citra. Interpretasi citra itu apa? Interpretasi citra adalah kegiatan mengkaji foto udara atau citra. Jadi citra itu dikaji dengan cara interpretasi citra. Nah, unsur-unsur interpretasi citra yang pertama rona dan warna, yang kedua bentuk, yang ketiga ukuran, yang keempat tekstur, yang kelima pola, yang keenam bayangan, yang ketujuh situs, dan yang kedelapan asosiasi. Nah, unsur-unsur interpretasi citra ini bisa dilihat pada bahan ajar sudah lengkap semuanya. Ya, di situ penjelasannya sudah runut, sudah bagus. Ya. Baik, selanjutnya kita ke SIG. Sistem Informasi Geografi. Sistem Informasi Geografi adalah sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan data, memproses data, memanipulasi, mengolah data, menganalisis, dan menyajikan data secara spasial atau keruangan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan suatu fenomena di muka bumi. Intinya, SIG adalah suatu sistem untuk mempermudah ya mengelola ya data-data yang ada pada muka bumi ya.
kayak gitu ya. Objek-objek yang ada, Pak, fenomena-fenomena, bukan objek aja ya, fenomena-fenomena yang ada di muka bumi itu data-datanya diproses dengan menggunakan SIG ya. SIG itu kaitannya dengan penginderaan jauh tadi ya. Nah, kalau SIG komponennya ada 3 macam. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras atau hardware itu contohnya apa ya, yang ada pada komputer, ada CPU, ada monitor ya, ada RAM pamannya kayak gitu, nanti ada VGA ya, ada keyboard, ada mouse, itu disebut perangkat keras. Nah, selanjutnya perangkat lunak. Perangkat lunak yang istilahnya adalah program. Ya, kalau di HP itu ada program aplikasi umpamanya untuk chatting, itu pakai WA umpamanya ya. Nah, kalau perangkat lunak khusus SIG itu contohnya adalah ARC. Ya, itu ada ArcGIS ya, AirMapper ya, itu banyak sekali sebenarnya, ArcInfo dan sebagainya ya. Itu hanya contoh saja. Perangkat lunak. Jadi perangkat lunak adalah program untuk mengolah SIG tersebut. Nah, yang ketiga adalah brainware, manusianya. Nah, jadi yang mengelola SIG itu namanya brainware atau manusianya. Nah, itu untuk komponen SIG. Selanjutnya manfaat SIG. Nah, manfaat SIG ini yang pertama bidang kependudukan. Umpamanya ingin mengetahui apa itu banyaknya penyebaran rumah umpamanya, banyaknya lahan pertanian umpamanya bisa. Nah, itu juga di bidang sumber daya alam tadi berkaitan dengan pertanian tadi ya. Kalau sumber daya pertanian nanti ada emas umpamanya ya, di mana saja, ataupun umpamanya sumber daya alam tentang lahan perkebunan umpamanya sawit umpamanya. Nah, selanjutnya yang ketiga bidang perencanaan ruang. Ini umpamanya untuk tata kota. Nah, umpamanya SIG ini digunakan untuk mengetahui di mana yang baik untuk sekolah, pemukiman, ya, untuk perkantoran dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang keempat bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan ini berguna untuk mengetahui apa ya, sistem pendidikan, umpamanya untuk pendidikan ini sistem informasi geografinya untuk masalah pendidikan ya, lokasi pendidikan umpamanya ya, kalau wilayahnya di mana, yang baiknya di mana, nah gitu. Yang terakhir adalah bidang kemiliteran. Nah, ini penting sekali untuk masalah bidang kemiliteran karena ini kaitannya dengan politik kekuasaan suatu negara ya. Kemiliteran sangat perlu digunakan ya. Jadi SIG sangat diperlukan dalam bidang apapun. Begitu juga penginderaan jauh. Nah, itu sekelumit dari penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Untuk lebih jelasnya silahkan Anda membaca bahan ajar yang saya sudah berikan ya, ada di e-learning, tolong di-download ya dan dibaca. Nah, untuk tugas juga sudah saya berikan pada pertemuan kelima, nanti ada tugas pertemuan kelima pada e-learning. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.